Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad, pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah SAW hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masuk di bab tentang harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Al-amwalul lati tajibu fiha zakah. Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. Aujabal Islamu zakata fi zahab wal fiddah waz zuru' wath thimar wa 'arudit tijarah was sawaim wal ma'din war rikas. Islam mewajibkan zakat itu pada beberapa jenis harta benda. Di antaranya adalah yang pertama disebut adalah az-zahab, emas. Yang kedua yang disebut adalah al-fiddah, yaitu perak. Yang
Ketiga yang disebut adalah az-zuru', zakat hasil pertanian, hasil ziraah. Kemudian was-simar, simar itu buah-buahan. Jadi kadang ada hasil pertanian, ada hasil perkebunan. Kemudian harta itu yang diwajibkan keluar zakatnya adalah arudut tijarah, harta perdagangan, wassawaim, binatang-binatang ternak, wal ma'din, hasil tambang, kemudian yang terakhir adalah rikas. Kalau tambang itu karena memang nambang, kalau rikas itu karena nemu, gitu ya, tapi di dalam tanah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita masuk yang pertama dulu, yang itu disebut di dalam Al-Quran. Jenis-jenis harta yang tadi kita sebut, itu kewajiban mengeluarkannya tidak ada di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menyebut wa aqimus sholata wa atuz zakah, tegakkan sholat, bayar zakat. Atau dalam redaksi yang lain, ciri orang yang beriman itu adalah yuqimunas sholah, menegakkan sholat. Terus wa mimma razaqnahum yunfiqun, mau menginfakkan sebagian harta yang sudah diberikan kepadanya. Tapi di dalam Al-Quran ada ayat yang isinya menyindir, memberi peringatan kepada orang Islam dan menyindir perilaku pemuka-pemuka agama orang Yahudi dan Nasrani. Ada di dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Kita baca dulu ya. Surat At-Taubah ayat 34 dan 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhban inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Shadaqallahul azim.
Ini sebenarnya kalau tidak salah sudah saya singgung ayatnya ini ya di pertemuan sebelumnya ya. Tapi oleh Said Sabiq ayat ini disebut secara khusus memberikan semacam isyarat bahwa harta yang harus dikeluarkan zakatnya pertama-tama itu adalah dalam bentuk emas dan perak. Ayat ini bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah inna katsiran minal ahbari warruhban, sungguh banyak dari kalangan pendeta Yahudi warruhban dan pendeta Nasrani, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil, mereka itu benar-benar makan harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka itu menghalangi orang dari jalan Allah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tidak mau menginfakannya di jalan Allah, fabashshirhum, maka beri mereka kabar gembira, bi'azabin alim, dengan siksa yang pedih. Baik, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zururuhum, yaitu pada hari di mana mereka itu akan dipanggang di neraka jahanam, akan disetrika dengan emas dan perak itu jibahuhum, dahi-dahi mereka, wa junubuhum, dan perut mereka, wa zuhuruhum, dan punggung mereka, sambil diucapkan kepada mereka, haza ma kanastum li anfusikum, inilah yang sudah kalian tumpuk-tumpuk untuk diri kalian, fadzuqu, maka rasakanlah oleh kalian, ma kuntum taknizun, apa yang sudah kalian timbun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi ayat ini tidak berbicara tentang orang yang kafir. Ayat ini bicara tentang orang yang menimbun harta. Apakah itu orang Islam? Lebih-lebih tentu saja orang yang kafir. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika memaknai apa harta yang ditimbun itu, Ibnu Umar dan ayahnya Umar bin Khattab membuat sebuah pernyataan yang cukup keras. Ketika memaknai ayat ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu an, anaknya Umar bin Khattab, itu mengatakan, sebentar, apa yang disebut dengan menimbun harta? Saya mulai dari ini dulu deh, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabban lizzahab, tabban lil fiddah, yaquluha thalathan. Qala fashaqqa dhalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalu fa ayyu malin nattakhidh. Faqala Umar radhiyallahu an, ana a'lamu lakum dhalika. Faqala ya Rasulullah, inna ashabaka qad shaqqa alaihim wa qalu fa ayyu malin nattakhidh. Qala lisanan zakiran wa qalban syakiran wa zaujatan tu'inu ahadukum ala dinihi.
Rasulullah SAW terkait dengan ayat walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menimbun emas dan peraknya kemudian tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, tiba-tiba beliau mengatakan celaka untuk emas dan celaka untuk perak. Beliau mengucapkannya 3 kali. Tentu maksudnya adalah celaka bagi orang-orang yang memiliki emas dan perak. Fasyaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian hal itu membuat sahabat-sahabat Nabi hatinya bimbang. Wa qalu, dan mereka bertanya, fa ayyumalin nattakhidz, wahai Rasulullah, nek mboten asal kalau tidak boleh punya emas dan perak, terus kita ini bolehnya punya apa? Kalau tidak boleh punya emas dan perak, kita ini bolehnya punya apa? Fa ayyumalin nattakhidz. Faqala Umar radhiyallahu anhu, ana a'lamu lakum dzalika. Faqal, maka Umar kemudian mendahului, ingin menanyakan khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Umar kemudian menirukan pertanyaan para sahabat itu di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka bertanya, wahai Rasulullah, fa ayyumalin nattakhidz, kita itu bolehnya punya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lisanan zakiran. Ya, yang boleh, yang harusnya dimiliki itu adalah lisan yang selalu berzikir. Nah, kira to angel. Ake ngomong elek timbang ngomong api ini soro. Lisanan zakiran, lisan yang selalu berzikir. Wa qalban syakiran, dan hati yang penuh syukur. Nah, itu ya tambah angel. Wong ada ketok sumpek pisan, ketok gak syukur. Ya. Jadi syukur itu lawannya sumpek, sedih. Ya. Nek sedih, nek sumpek berarti gak tahu terima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ayat Al-Qur'an yang kemudian bunyinya itu kita sering gunakan untuk memahami bahwa semua itu tergantung usaha kita. Ya, bagian awalnya sudah pernah saya bahas, surah Ar-Ra'd, ya, ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum tersebut mau mengubah nasibnya sendiri. Itu kan sering dimaknai ayat ini bahwa ini ayat usaha. Pokoknya sing gelem usaha oleh api, sing gelem usaha oleh enak, sing gak gelem usaha gak oleh enak. Itu boleh dimaknai begitu, tapi kurang pas. Ya, yang lebih pas, ya, karena ini berdasarkan apa yang sudah dikeluarkan oleh para ahli tafsir tentang tafsir ayat tersebut. Jadi tafsir surat Ar-Ra'd ayat 11
itu terkait berhubungan dengan ayat yang lain. Ya. Ayat yang lain itu ada di dalam surat coba kita lihat suratnya ada di surat napa nggih? Sebentar. Kula coba kita lihat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayatnya itu yang lain itu sebentar. Ini tafsirnya kok nggak ada di sini ya. Ini mestinya ada di dalam tafsir ayat ini. Coba saya lihat di dalam tafsir surat Ar-Ra'd ayat 11. Saya lihatkan di tafsir yang lain, bukan tafsir Ibnu Katsir, tapi di tafsir Al-Qurtubi barangkali ya. Nanti kita lihat. Oh, tafsir. Oke. Tafsir Al-Qurtubi. Ya. Tafsir Al-Qurtubi. Oh, enggak ada juga. Ada di dalam tafsir ayat yang lain ya. Maaf. Coba kita lihat. Ini. Jadi sungguh Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum kaum tersebut mengubah nasibnya sendiri. Itu sebenarnya merupakan ayat yang harus ditafsirkan dengan surat Al-Anfal ayat 53. Al-Anfal 53. Zalika bi anna Allaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un alim. Demikian itu karena sungguhnya Allah tidak akan mengubah nikmat yang sudah diberikannya kepada satu kaum hingga mereka mengubah nikmat tersebut untuk diri mereka sendiri. Wa annallaha sami'un alim, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi menurut ayat 53 ini ya, sebenarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu semuanya adalah nikmat. Enak kabeh. Mboten enten sing gak enak. Kok berubah jadi tidak enak? Itu karena diri kita sendiri. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang menimpamu
kebaikan apapun yang menimpamu semuanya dari Allah, bukan dari usahamu. Tapi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tapi apa yang menimpamu baik musibah apapun yang menimpamu, maka semua itu berasal dari dirimu sendiri. Jadi kalau menggunakan dua ayat ini, Al-Anfal ayat 53 dan surat Ar-Ra'd ayat 11, maka sebenarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya sudah sempurna, selesai. Kok menjadi berubah? Itu karena manusia sendiri yang mengubahnya. Alam semesta ini pun seimbang, manusia yang membuat tidak seimbang. Ya, kita ini semuanya sudah seimbang, manusia sendiri yang membuatnya tidak seimbang. Begitu. Itu tentang ayat yang sungguh Allah tidak mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu mau mengubah nasibnya sendiri. Biasanya diartikan untuk ayat usaha. Sebenarnya itu ayat sungguh Allah ya tidak akan mengubah nikmat yang sudah diberikan kepada manusia, kecuali bahwa manusia sendiri yang mengubahnya menjadi musibah. Itu harusnya begitu ayatnya itu. Kalau menafsirkan menggunakan ayat ini, karena tafsir yang paling utama itu sungguhnya menggunakan ayat Al-Quran, ya, bukan menggunakan yang lain-lain. Ya. Selama masih ada ayat Al-Quran yang bisa dipakai untuk menafsirkan ayat Al-Quran yang lain, maka harusnya itu didahulukan. Cuma kadung diambil, dipotong dan dipahami secara ya terputus dengan hubungannya dengan ayat yang lain, seakan-akan api iku mergo oleh api mergo menungso dhewe, oleh elek mergo menungso dhewe, mergo usahane dhewe-dhewe. Itu menjadi pemahamannya begitu. Jadi bisa jauh pemahamannya, bisa jauh. Baik, itu tentang nikmat tadi itu ya. Kata Rasulullah SAW ya, ketika ditanya apa yang boleh kami miliki kalau bukan emas dan perak, maka Rasulullah SAW menjawab, lisanan zakiran, lisan yang senantiasa berzikir. Yang kedua adalah hati yang senantiasa bersyukur. Dan yang terakhir adalah wa zaujatan tu'inu 'alal akhirah, dan suami atau istri yang membantu untuk mengajak ke akhirat. Gitu ya. Nek ngajak mlaku-mlaku tok ae wis gak tutuk akhirat gitu ya. Mlaku-mlaku itu maksudnya mlaku-mlaku cidek-cidek biasanya kan gitu ya. Ya, yang seperti itu boleh. Tujuannya yang lebih panjang harus tetap diperhatikan, gitu kan? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama tentang ayat ini. Kemudian dalam pengertian yang lain, yang itu kemudian dijelaskan oleh Abdullah bin Umar, ya, maupun nanti oleh ayahnya Umar bin Khattab, tentang apa yang dimaksud dengan yaknizuna zahaba wal fiddah, menimbun ya harta emas dan perak ya. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, ma'uddiya zakatuhu falaisa bikanzin wa in kana tahta sab'ina ardin. Kata Abdullah bin Umar, harta apapun yang sudah dibayar zakatnya, berapapun jumlahnya, kalau sudah dibayar zakatnya, maka itu bukan menimbun, meskipun itu disimpan di bawah bumi tingkat 7. Nah gitu ya. Kok umpama duwe
emas yang kemudian itu disimpan di bawah bumi tingkat 7 lapis 7, terus pokoknya saking jerune, selama itu sudah ditunaikan zakatnya, maka itu bukan menimbun. Ya, disimpan rawapet tapi wis dibayar zakate, itu bukan menimbun. Wa makana zahiran la tu'adda zakatuhu fahuwa kanzun. Kata Abdullah bin Umar, sedangkan harta yang meskipun kelihatan ketok moto, ya, malah encene disengaja keleleran gitu ya, tidak dibayar zakatnya, itu namanya menimbun. Nah, gitu ya. Umar bin Khattab rupanya juga mempunyai pernyataan yang kurang lebih sama. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ayyuma malin addaita zakatahu falaysa bikanzin wa in kana madfunan fil ardi. Harta apapun yang sudah kamu tunaikan zakatnya, maka itu bukan menimbun, meskipun itu tertanam di dalam tanah. Wa ayyuma malin lam tuaddi zakatahu wa fahuwa kanzun yukwa bihi sahibuhu wa in kana ala wajhil ardi. Tapi harta apapun yang belum kamu selesaikan zakatnya, maka itu namanya menimbun, dan orang akan disetrika dengan harta tersebut di akhirat nanti, meskipun harta itu kelihatan di muka bumi, gitu ya. Jadi kan kata-kata menimbun itu disewimpen kan gitu ya. Nah, kalau sudah ditunaikan zakatnya, itu bukan menimbun. Nah, sing soro kan ya disimpen, ya gak dibayar zakate kan ngoten ya. Terus kate gawe apa kan gitu masalahnya, kan gitu. Ya. Nah, baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itu dalil yang kemudian dijadikan rujukan oleh Said Sabiq untuk menyebut zakat yang pertama kali harus dikeluarkan ya dalam bentuk emas dan perak. Itu pembahasan di kitab Fiqhus Sunnah. Wa zakatu wajibatun fihi ma sawaun akana nuqutan am sabaik am tibran mata balagha miqdarul mamluki min kulli minhuma nisaban wa hala alaihi al-haul wa kana farighan anid daini wal hajatil asliyah. Dan zakat emas dan perak itu sawaun akana nuqutan, apakah itu dalam bentuk nukut, uang. Kalau dulu kan emas dan perak itu kan mata uang. Nah, kalau sekarang sudah berubah kan gitu ya. Apakah itu dalam bentuk mata uang, dalam bentuk kepingan, dalam bentuk lantakan, perhiasan, dalam bentuk apapun, mata balagha miqdarul mamluki min kulli minhuma nisaban, selama emas dan perak itu sudah mencapai nisabnya, wa hala alaihil haul, dan sudah dimiliki selama 1 tahun, wa kana farighan anid dain, dan itu kemudian juga sudah dikurangi oleh hutang-hutangnya, wal hajatul asliyah, dan hajat keperluan hidup yang pokok. Jadi wajib dikeluarkan itu syaratnya kalau sudah dikurangi hutangnya dan sudah tidak ada di dalamnya kebutuhan untuk kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu ya makan, minum, pakaian dasar. Nah, itu ya. Saat ini kebutuhan pokok isok macam-macam, tambah mana gak tahu zakat kan itu ya. Ya. Baik. Itu zakat emas dan perak. Nisabuz zahabi wa miqdarul wajibi. Nisabnya emas
wa miqdarul wajibi, dan ketentuan wajibnya. La syai'a fi dzahabi hatta yablugha 20 dinaran. Fa idza balagha 20 dinaran wa hala 'alaihi al-haul fa fiha rubul usyur ay nisfu dinarin wa ma zada 'ala al-20 dinaran yu'khadhu rubu usyuruhu kadzalik, yu'khadhu rubu usyurihi kadzalik. Fa an Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alaika syai'un ya'ni fi adh-dhahabi hatta yakuna laka 20 dinaran. Fa idza kanat laka 20 dinaran wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha nisfu dinarin fama zada fa bihisabi dzalika wa laysa fi malin zakatun hatta yahulu 'alaihi al-haulu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal Baihaqi. Jadi di dalam ketentuan yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW ya, tentang zakat emas itu, Rasulullah SAW bersabda, laisa alaik syai'un yakni fi zahab, kamu tidak punya kewajiban zakat sedikit pun dalam hal emas, hatta yakunu laka 20 dinaran, hingga kamu sudah punya emas seberat 20 dinar. Masalahnya 20 dinar niku pinten? Sak dinar niku pinten? Sak dinar niku pinten? 4.000 real. Sak real niku pinten? Nang rupiah ae. Engko nang real tadi bingung tambahan. Sak dinar niku regane wedhus. Aku ana sing duwe wedhus. Dadi ket biyen niku nek regane wedhus niku pancet sampai sakniki. Ya. Satu dinar itu kurang lebih 2,5 gram emas. Jadi yang paling sedikit itu mengatakan bahwa 1 dinar itu kurang lebih 2,5 gram emas. Oke. Yang paling banyak itu kurang lebih 4 gram emas. Nah, itu kan antara membandingkan yang dulu pada masa Nabi dengan yang sekarang. Ya. Jadi itu 1 dinar. Ya. Kalau itu dikalikan 20, 2,5, sekitar 2,5 ping 20. Nek lurus tengah. Utawa 4 gram ping 20. 80 bukan, gramnya dulu. Gramnya dulu. Oke, 80 gram emas.
Jadi di antara mazhab-mazhab fikih itu ada yang berpendapat ya mulai 72 gram emas sampai yang paling tinggi nanti 85 gram emas gitu ya. Nah, yang umum itu 80 gram emas. Itu nisabnya. Nek sakniki 1 juta nggih 80 juta. Dari zakat emas inilah nanti dikonversi berbagai bentuk zakat profesi dan harta benda. Karena sekarang itu orang menyimpan harta bisa dalam berbagai macam bentuk. Enten sing dalam bentuk mobil. Mobil itu kalau dipakai mboten kena. Tapi nek digawe koleksi kena. Oh, perdagangan ya di zakat perdagangan. Kalau orang jual beli ya jual beli nanti. Ya. 1 tahun. Ya 1 tahun. 80. 2,5. Zakatnya 2,5. Atau kalau dipakai hitungan dinar, zakatnya adalah setengah dinar ya. Ya, tetap 2,5 itu ya. 2,5% gitu ya. 2,5%. Jadi nek 80 juta 2,5% ya kira-kira 2 juta. Ya 1,8 atau ya 1, nggih. Jadi kalau 100 2,5 juta, tapi ini berhubung 80 2,5% nih nggak sampai 2 juta, nggak sampai. Pinten? 2 juta, ya 2 juta. 80 juta itu bisa dalam bentuk macam-macam. Dalam bentuk rumah. Kalau rumahnya disimpan sebagai aset. Ya. Kalau dia dikontrakkan, ya nanti zakatnya adalah zakat perdagangan. Ya. Kalau di tadi mobil atau rumah atau tanah sama saja, gitu ya. Nilai rumah. Kalau itu aset, kalau itu disewakan, nah kan gitu ya. Kalau itu dijadikan perdagangan, maka zakatnya ya senilai yang rumah yang dijual. Kalau itu disewakan ya nanti sama seperti beda lagi nanti. Jadi disewakan dengan dijual belikan enggak sama. Jual beli zakat perdagangan. Ya. Kalau sewa itu nanti sama dengan hasil orang bercocok tanam atau bertani gitu ya. Nanti dilihat dari hasilnya, prosentasenya. Prosentasenya diambil dari uang sewanya, kan gitu ya. Bukan. Nek jual beli ya dari nilai rumah yang dijual belikan itu, kan gitu ya. Tapi kalau disewakan ya sama kayak pertanian nanti ya, hasil pertanian sama dengan hasil pertanian. Oh ya pajak ya urusannya pajak. Urusannya pajak masalahnya. Masalahnya pajak itu tidak sama dengan zakat, itu saja. Ya. Mboten enten zakat sendiri. Kalau mau dikonversikan seperti itu, ya sebenarnya nggak perlu bayar zakat. Tapi kan tidak sama peruntukannya. Ya, zakat itu peruntukannya sendiri. Ya. Sementara pajak yang dibayarkan ke pemerintah peruntukannya berbeda. Nah, gitu ya. Gitu. Ya sebenarnya kalau itu sifatnya itu pilihan, itu ya lebih baik membayar zakat.
Tapi karena bukan pilihan akhirnya membayar 2 kali. Membayar 2 kali itu namanya untuk ikhtiyat. Ya. Ikhtiyat itu hati-hati. Gitu. Kalau hanya dikonversikan karena sudah dibayar zakat pajaknya, sebenarnya sudah selesai. Ya, bahkan pajak itu kadang-kadang bisa lebih besar, 11%, ya kan? Ya. Tapi ya itu tadi, karena itu peruntukannya berbeda, aturannya berbeda, ya sudah, kena. Kalau laporan NPWP itu kan sebenarnya sudah ada pengurangan kalau zakat itu ya. Kalau sudah dibayar zakatnya nanti ada pengurangan, itu ya, pengurangan. Nanti kalau nggak bisa masukkan petugasnya yang bisa masukkan itu ya. Cuma bukti bayarnya harus dibawa kan itu ya. Misalnya bayarnya ke lembaga amil zakat. Kalau bayarnya dibayar sendiri nggak iso itu, nggak ada buktinya nanti. Ya. Mboten podo kas masjid sampai zakat itu. Ya. Zakat itu saya sendiri. Oleh karena itu kalau belum dibayarkan sesuai dengan yang mustahik, ya dianggap belum bayar zakat. Ya, makanya kalau mau kotak itu ada untuk zakat, ada yang untuk infak. Enggak sama. Pokoknya dia mustahik. Lah nek digawe rata ngono ae enggak kena nanti. Wis tak gawe rata, tak dum rata, tangga-tangga ana sing mampu, ana sing enggak mampu. Ya yang kepada yang mampu itu berarti bukan zakat. Ya. Pemberian biasa. Berarti ya kan kurang. Ya, karena itu fokus kepada yang kurang mampu kan itu ya. Ya, mustahik itu ya 8 itu. Ya, tapi yang paling mudah kan 2 yang pertama. Yang lain itu agak susah nyarinya. Kan gitu. Kecuali kalau menggunakan lembaga amil zakat, dan tahu nanti. Termasuk deposito. Ya. Tidak menyimpan emas tapi deposito podo mawon. Asal nilainya di atas 80. Deposito uang 200 juta. Depositonya 1 tahun, ya sudah, zakatnya 2,5%, 5 juta, nah, itu ya. Selama harta itu sudah dimiliki selama 1 tahun, itu zakat emas itu ya. Dalam riwayat yang lain, an Zuraikin maula bani Fizarah anna Umar bin Abdul Aziz kataba ilaihi hina istakhlafa khudh mimman marra bika min tujjaril muslimin fima yutiruna min amwalihim min kulli 40 dinarun fama naqasa fa bihisabi ma naqasa hatta yablugha 20 fa in naqasat sulusu dinarin fada'ha la ta'khudh minha syai'an waktub lahum bara'atan bima ta'khudh minhum ila misliha minal haul. Dari Zuraik maulanya Bani Fizarah, Umar bin Abdul Aziz pernah mengirim surat kepada Bani Fizarah, khudh, ambillah, mimman marra bika min tujjaril muslimin, dari orang yang lewat di tempatmu, ya, pedagang-pedagang muslim yang mengedarkan harta mereka. Nah, ini kan pedagang-pedagang. Jadi nanti zakat perdagangan itu sama dengan zakat emas, asal omsetnya itu sama dengan nilai 80 gram emas tadi itu. Ya. Min kulli 40 dinarun. Setiap 40 dinar itu ambillah 1 dinar.
Fama naqasa, kalau kurang dari 40 dinar, fa bihisabi ma naqasa, ya dihitung berdasarkan hartanya, jumlah hartanya itu kurang dari 40 dinar itu. Hatta ya belugha 20, hingga mencapai 20 dinar. Ya. Jadi minimal 20 dinar. Ya. Fa in naqasat sulusu dinarin fada'ha. Kalau dari 20 dinar itu kurang dari sepertiga dinar, 20 dinar kurang sepertelu, pinter, sepertelune dinar, bukan sepertelune 20, berarti kira-kira 19,7, nah kan gitu ya, dinar, kan gitu ya. Keliru kok 19,7. 19,7. Ya. Sak dinar niku sepertelune kan 0,7. 0,3. Kira-kira nggih, 0,3333 kan ngoten ya? Sepertelune kan ngoten. Berarti kalau 20 dinar kurang 0,333 kan ngoten. Berarti kan 19,7 kan ngoten gampangane. Kalau hartanya itu cuma 19,7 dinar, maka fada'ha, biarkan, tidak usah ditarik zakatnya. La ta'khudz minha syai'an, jangan ambil dari hartanya sedikit pun. Waktub lahum, dan buat catatan untuk mereka, bara'atan mimma ta'khudz, bahwa mereka bebas dari kewajiban membayar zakat. Ya. Sampai itu 1 tahun berikutnya lagi. Nah, begitu. Jadi sepakat bahwa zakat emas itu nisabnya adalah 20 dinar atau kurang lebih 4 gram emas. Ya. 4 gram emas. Nanti zakat perak ya kurang lebih samalah. Yang penting nilainya itu kurang lebih 80 gram emas, yang paling gampang. Mau bayar rupiah, mau jadi bentuk rumah, mau bentuk kendaraan, mau bentuk sama saja, mau bentuk tanah, mau bentuk apa saja, kan gitu ya. Kalau itu untuk aset maka kena. Kalau itu untuk dijual ya maka nanti ketika jual beli, ketika sudah laku maka dia akan dikenakan zakatnya, begitu. Iya nggak apa-apa, ya kan bukan ini. Ya salah satu, sing kena niku salah siji, gitu ya. Gitu. Ada orang ingin menyimpan, ada orang ingin menjual. Dijual tapi nggak laku-laku, ya ngenteni laku, kan gitu ya. Lha ya napa wong iku gawe usahane? Kalau orang itu menjadikannya aset, itu bukan bentuk usaha. Wong itu dia gak jagakno teko kono. Kan gitu. Kalau aset kan enggak jagakno dari situ. Kalau orang jual itu kan jagakno dari hasil penjualan. Nah, ya. Mangane wis ya apa ono iku kan gitu ya. Maksudnya gini. Kalau emas jadi disimpan kan disakati. Nggih. Lebih dari nisab. Meskipun itu belum dijual belikan, kena zakat maka. Belum dijual belikan nggak sama dengan belum laku. Artinya nilainya lebih dari 1 nisab. Belum dijual belikan tidak sama dengan belum laku. Kalau belum dijual belikan, apakah ini sebagai aset? Begitu. Oh, manganku wis cukup, liyane wis cukup. Lah iki encene tak gawe aset. Tapi nek dijual belikan aku butuh payu, nek gak payu aku utang terus mari ngono, kan gitu ya. Begitu. Maka dilihat nanti itu. Lah itu kan semua itu kan sakjane kan enten juru taksire ya. Apa namanya? Juru pungutnya zakat itu ya kalau zaman dulu itu. Itu yang menentukan ini nanti kena zakat perdagangan atau zakat jual beli kan gitu ya. Nek saniki kan kabeh berdasarkan kesadaran masing-masing. Kan gitu. Ada orang mau jual karena memang butuh duit tapi gak laku-laku.
Beda dengan orang yang menyimpannya sebagai aset. Engko tak dol nek nilaine wis dukur SC. Ya kena. Kan gitu. Ya, 1 tahun sekali kena itu. Emas itu pun yang disimpan. Kalau dipakai perhiasan enggak. Cuma sing rada gak normal kan nek perhiasannya digawe kabeh kan gitu masalahnya. Nah itu. Makanya kalau zaman dulu itu ada juru taksirnya, juru pungut ya sama lah kayak ini ya, kayak zakat itu, kayak pajak itu kan ada juru ininya. Ya, yang bagian menilai mana yang kena dan mana yang enggak kena. Gini gitu. Oh, nek digawe gak kena, kan gitu ya. Ya iku mang digawe kabeh kan gitu ya. Baik. Baik. Itu zakat emas. Nanti perak kurang lebih sama hitungannya ya. Perak kurang lebih sama hitungannya. Loh, kalau itu kemudian emasnya misalnya 70 gram, peraknya misalnya 100 gram misalnya ya. Yang kemudian itu menjadi kena nisab, ya kena. Gitu. Kena. Diakumulasi. Ya. Jangan sampai karena nggak kena itu karena hartanya dipecah-pecah. Enggak. Pecah-pecah aja gak kena, oh gak iso. Sing kan gitu. Sekarang itu sudah ada kalkulatornya zakat, tinggal masukkan aja jenis hartanya otomatis itu nanti berapa itu sudah ada kalkulator zakat itu, aplikasi di HP itu langsung masukkan sampean duwe napa kebutuhan tahunane piro masuk nanti gitu ya, termasuk penghasilan sudah ada itu sekarang sudah dibuat gitu tuh. Baik, itu tentang zakat emas. Ayat yang terkait tadi itu surat At-Taubah ayat 34 dan 35 itu kan peringatan yang diberikan kepada orang-orang beriman supaya tidak seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, terutama pendeta-pendetanya. Kan gitu ya. Kadang-kadang kita itu tadi ya, pendeta Yahudi, pendeta Nasrani itu pada saat itu ya mengumpulkan harta dari orang-orang, kemudian ya mereka tidak menginfakkannya kembali, kan gitu ya. Saya kira sampai sekarang itu ya metodenya itu, cara mengumpulkan uang di gereja itu ya masih sama dengan cara dulu, kan gitu ya. Karena itu kemudian penggunaannya yang perlu kalau bahasa sekarang diaudit lah ya. Karena itu masjid itu harusnya juga sama, bukan hanya dikumpulkan tapi juga harus terus didistribusikan, kan gitu ya, didistribusikan, termasuk ya nanti bisa dilihat nanti ya peruntukannya untuk apa saja, kan gitu. Jadi pendistribusian itu menjadi penting. Kadang-kadang itu susah kalau melihat ada masjid saldonya sampai 100 juta, 120 juta, lu kayak apa terusan? Ya, di masjid kok saldo ini sak mono kae, kan gitu ya, kayak duit-duian. Ya, itu ada itu, yang seperti itu. Ya, setiap Jumat kalengnya antara 2,5 sampai 5 juta. Ini enten saldo ini sampai ya itu tadi di atas 100 juta. Terus buat apa? Kan ngoten. Wong infak itu kepingin milih terus kok. Kan gitu. Orang berinfak itu ingin supaya apa yang sudah diinfakkan itu berputar, dimanfaatkan, gitu ya. Meskipun tetap harus diatur kebutuhan operasional dalam 1 bulan berapa itu kan bisa dihitung kan gitu ya. Jangan sampai kurang di tengah jalan.
Tapi tidak boleh juga untuk menyimpan banyak-banyak itu ya. Nah, kalau di kalangan Yahudi dan Nasrani memang caranya untuk mengumpulkan harta masyarakat itu dengan cara itu kan itu. Ya. Baik. Sementara demikian nanti kita geser di bab yang lain ya tentang zakat emas dan perak tadi sudah ya. Kemungkinan nanti di pertemuan akan datang ada bab berikutnya ya adalah hasil pertanian dan perkebunan gitu ya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum minal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.